mau, yang modal dikit yang gigit aku beri padamu doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu tetap tercapai semua angan dan cita-citamu. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Zoominar. Perlu kami informasikan, sebelum acara kami mulai, dimohon Bapak Ibu untuk menonaktifkan speaker atau audio di monitor handphone maupun laptop Bapak Ibu sekalian. Dimohon pada para peserta Zoominar untuk mengenakan pakaian rapi dan sopan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Jakarta Medical Center, Dr. Amrozi Jaya Teruna Marsis, Mars. Yang kami hormati Kepala SDM Rumah Sakit Jakarta Medical Center, Ibu Eka Ningsih. Yang saya hormati narasumber kita hari ini, Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru dan konsultan, serta yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Zoominar kali ini, dan kami ucapkan selamat datang kembali di Zoom hari ini. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita. Perkenalkan, saya Murwati yang memandu acara Zoom hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bertemu secara virtual melalui Zoom meeting pada hari ini, Sabtu 13 November 2021, dalam acara Zoominar Kesehatan untuk Awam dengan topik waspada asma bronkial di era pandemi COVID-19. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita buka acara kita ini dengan membaca basmalah.
Untuk selanjutnya, langsung saja pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan untuk sesi ini akan dipandu oleh moderator kami, dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kami, Dr. Aza. Sebelumnya saya akan membacakan biografi singkat beliau. Dr. Aza Al-Zunet lahir Jakarta 4 April 1986. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Yarsi, lulus tahun 2010. Beliau bekerja di Rumah Sakit Jakarta Medical Center sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, dan saat ini beliau sedang menjabat sebagai Kepala UGD Rumah Sakit Jakarta Medical Center. Baik, Dokter Aja, langsung saja untuk waktu saya persilahkan. Halo? Dengar jelas, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Aza yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Webinar kita kali ini dengan tema Waspada Asma Bronkial di Era Pandemi COVID-19. Narasumber kita di webinar kali ini adalah Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Direktur Utama di Rumah Sakit Persahabatan. Data diri beliau, beliau menempuh pendidikan dan lulus sebagai dokter umum di FKUI pada tahun 1998 dan lulus dokter spesialis paru di FKUI pada tahun 2005. Pada tahun 2012, beliau menjadi konsultan penyakit paru kerja Kolegium PDPI. Dan pada tahun 2014, beliau dokter ilmu kesehatan di Fakultas UGM. Saat ini beliau praktek di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, Rumah Sakit Jakarta Medical Center Jakarta, dengan jadwal praktek hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 18 sampai selesai, dan di Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur. Saat ini beliau menjadi Direktur Utama di Rumah Sakit Persahabatan, menjadi Ketua Arsa BAPI, menjadi Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, menjadi Wakil Ketua Indonesian Sleep Society, Komite Eksekutif Air Pneumo Asia Pasifik, menjadi anggota American Thoracic Society, dan anggota World Association of Bronchology and Interventional Pulmonology. Saat ini beliau sudah hadir di antara kita. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Dr. Agus. Terima kasih, selamat pagi Dr. Aza sebagai moderator. Saya share sendiri saja ya slide-nya ya. Ya. Sudah kelihatan? Oke, terlihat ya. Selamat pagi seluruh peserta webinar Rumah Sakit JMC semua. Pagi ini kita akan membahas mengenai waspada asma bronkial ya. Dan selama pandemi COVID-19, tentu penyakit ini sebenarnya sudah lama ada ya. Sebelum COVID pun sudah ada. Nah, justru selama COVID pasiennya pada takut tidak datang. Tapi sekarang ini pandemi sudah mulai nurun, pasien-pasien asma sudah mulai kontrol kembali. Banyak yang kontrol, terutama untuk mendapatkan vaksinasi COVID. Nah, sekarang kita mau melihat sebenarnya seberapa besar sih asma itu ya. Asma ini mengenai semua umur ya. Lebih sering pada usia anak dan dewasa muda. Kemudian terdapat kecenderungan peningkatan prevalensi asma di Indonesia dan sekitar 5%.
Apa itu asma? Jadi secara sederhana, asma itu suatu penyakit di saluran nafas. Jadi kalau kita bernafas itu, udara masuk melalui hidung, kemudian tenggorokan, kemudian saluran nafas baru menuju paru. Ya. Nah, asma itu penyakit di saluran nafasnya. Bukan di parunya, tapi di saluran nafasnya. Yaitu terjadi suatu proses peradangan kronik atau menahun di saluran nafas tersebut. Nah, peradangan ini menyebabkan terjadinya saluran nafas itu menyempit. Menyempit sehingga timbul keluhan-keluhan napasnya bunyi, sesek ya. Bunyinya itu seperti peluit ngik-ngik gitu, dada berat, batuk ya apabila menghirup bahan-bahan yang mencetuskan serangan. Nah, jadi pada orang yang menderita asma, saluran nafasnya itu cenderung hipersensitif. Beda dengan orang bukan asma. Nah, pencetusnya itu berbeda-beda, bervariasi tiap orang. Anggaplah sebagai contoh kalau dia sensitif sama bulu kucing ya. Dia menghirup bulu kucing itu masuk ke saluran nafas karena hipersensitif akibat menyebabkan terjadinya peradangan. Saluran nafasnya menyempit sehingga bunyi. Kenapa bisa bunyi? Coba bayangkan seperti peluit. Kenapa peluit itu lubangnya kecil? Karena begitu kita meniup melewati lubang yang berkecil, maka udara dengan tekanan tinggi dari saluran nafas kita tiup ke peluit tersebut menimbulkan turbulensi saluran nafas yang menyebabkan terjadinya bunyi karena udara melewati saluran nafas yang kecil. Oleh karena itu, bila seseorang mengalami saluran nafas yang menyempit karena pencetus bahan-bahan tertentu, maka napasnya akan bunyi. Nah, sifatnya dari asma ini adalah episodik, berulang, yaitu dapat hilang secara spontan ataupun dengan obat. Yang namanya episodik itu artinya ada fase-fase normal, ada fase-fase terjadi serangan. Itu namanya episode. Episode normal, episode serangan. Itu khasnya pada orang asma. Jadi orang asma kalau udah nggak serangan dia seperti orang biasa. Bisa main bola, ya, bisa main sepeda. Tapi begitu dia lagi serangan nggak bisa. Napasnya terberat, bunyi sesak napas. Nah, itu namanya episode serangan, kemudian ada episode normalnya. Nah, ini gambaran secara singkat ya, secara paham kenapa bisa terjadi peradangan itu ada mekanisme sel-sel yang berperan ya. Ketika si pencetus itu masuk ke saluran nafas, dia akan diikat oleh berbagai sel yang ada di saluran nafas akan menyebabkan saluran nafasnya bengkak kemudian menyempit. Itu yang namanya serangan ya. Jadi ini skemanya. Kalau kita menghirup lewat hidung saluran nafas atas kemudian ke saluran nafas bawah, di situ akan terjadi proses penyempitan. Ini kita bisa lihat sebagai perbandingan. Kalau saluran nafas orang yang normal, maka bisa melihat diameternya lebar. Epitel-epitelnya bersih ya. Kemudian kelenjar-kelenjarnya juga kecil-kecil ya. Tapi kita bisa lihat gambaran pada asma. Maka saluran nafasnya menjadi membengkak. Lubang saluran nafas menjadi lebih kecil. Ya, karena saluran nafasnya epitelnya membengkak, kelenjar-kelenjarnya juga produktif, mengeluarkan dahak. Akibatnya udara melewati saluran nafas yang kecil ini akibatnya bunyi, sesak napas, dada terasa berat. Nah, itu yang terjadi ketika seseorang asma itu kambuh atau terjadi eksaserbasi dalam bahasa kedokterannya ya. Di sini bisa dilihat secara perbandingan kenapa terjadi saluran nafas pada asma ini. Nah, akan terjadi yang namanya peradangan atau inflamasi ya, bengkak kalau bahasa awamnya. Pembengkakannya akan menyebabkan lumen atau diameter dari saluran nafas itu menjadi lebih kecil. Ditambah lagi produksi dahak akhirnya terjadi penyempitan yang lebih luas. Di sisi lain, otot-otot polos dari saluran nafas juga akan mengalami penyempitan yang namanya bronkokontriksi. Jadi yang terjadi pada asma, ada pembengkakan di epitelnya, ada produksi dahak berlebihan, ada pengerutan dari otot saluran nafas sehingga terjadi resiko terjadi penyempitan saluran nafas. Nah,
Penyempitan saluran nafas ini kalau dia sampai berat sekali, itu bisa sampai total occlusion ya. Saluran nafasnya menjadi menyempit total. Akibatnya pasiennya seperti nggak napas. Ini akhirnya terjadi namanya asma yang mengancam jiwa. Nah, asma yang mengancam jiwa ini akhirnya dapat menyebabkan kematian kalau tidak ditolong secara cepat. Ya, jadi itu yang kenapa sebenarnya asma ini bisa meningkatkan resiko kematian. Karena ada kondisi-kondisi penyempitan saluran nafas itu yang sangat berat sehingga menyebabkan hampir total penyempitannya. Ya. Nah, pencetus serangan asma ini sangat bervariasi dan sifatnya individual. Jadi tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Dan ini yang tadi kenapa pada orang asma itu terjadi persensitif. Beda dengan orang yang tidak asma. Baik, misalnya ada 2 orang, satu asma, satu enggak. Kemudian dua-duanya menghirup bulu kucing ya. Yang satu hipersensitif terhadap bulu kucing, maka akhirnya terjadi asmanya kambuh, terjadi penyempitan. Yang satu orangnya tidak punya hipersensitif terhadap bulu kucing. Akibatnya saluran nafasnya tetap saja normal, nggak ada keluhan, nggak ada bunyi-bunyi napas. Nah itu yang membedakan hipersensitif pada orang asma berbeda-beda terhadap bahan-bahan pencetusnya. Ada yang alergen, ada juga pencetusnya itu perubahan cuaca. Suhu terlalu dingin, suhu terlalu panas, atau kelembapan yang tidak bagus. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya serangan asma. Kemudian pada beberapa orang, makanan. Kemudian ada aktivitas berlebihan. Ini yang disebut sebagai exercise-induced asthma, yaitu asma yang dicetuskan oleh aktivitas fisik yang berlebihan. Kemudian polusi udara, infeksi saluran nafas, emosi yang berlebihan, jadi stres itu juga bisa mencetuskan asma pada beberapa orang. Jadi orang-orang yang cenderung memiliki asma yang diinduksi oleh stres mesti hati-hati sekali. Harus menjaga supaya tidak terlalu stres. Kemudian ada zat kimia atau bahan-bahan obat-obatan juga bisa. Jadi ini cukup banyak variasinya. Tapi tidak semua orang sensitif terhadap barang yang sama, bisa berbeda, bisa juga sama ya. Ini contoh lagi adalah tungau debu rumah. Ya, ini cukup banyak, yaitu bisa di karpet, bisa di sofa. Nah, tungau ini seperti kutu-kutu yang kecil yang ada di karpet, sofa, tempat tidur. Jadi harus sering dibersihkan. Jadi kalau orang yang di rumah sering kambuh-kambuh, jangan-jangan karena tungaunya. Kutu ya, jadi ini terhirup. Nah, ini harus betul-betul dijaga kebersihan di rumahnya ya. Polusi udara, ini beberapa pasien saya sering kambuh ketika lagi musim kemarau. Nah, maka itu akan muncul serangan-serangannya. Karena banyak polusi, banyak debu kendaraan bermotor ya. Ini yang menyebabkan terjadinya serangan asma. Ketika dia tak suruh pindah, misalnya kalau kamu berlibur ke puncak misalnya, ternyata asmanya berkurang, keluhannya lebih bagus, nggak ada kambuh-kambuh lagi. Ini bulu-bulu binatang ya tadi, bulu kucing ya, kemudian kecoa, ya, kemudian kotoran hewan itu juga bisa ya, itu mesti hati-hati. Ini kalau di yang suka hobi dengan tanam-tanaman mesti hati-hati juga, karena pencetusnya bisa dari tanaman ya, bisa dari bunga-bunga, serbuk sari ya, atau kadang-kadang protein dari tanaman, dari dedaunan itu sendiri. Kemudian bau-bau zat kimia ya, misalnya pembersih ruangan ya, sabun-sabun pembersih porselin atau yang deterjen. Nah, itu bisa ya. Termasuk juga pewangi. Pewangi itu pada beberapa orang juga bisa mencetuskan ya, seperti pewangi di mobil ya, itu bisa. Saya pribadi sebagai informasi, saya dokter paru, saya ini penderita asma. Ya, dari kecil saya asma. Dan pencetusnya adalah salah satunya adalah bahan kimia, yaitu pewangi. Tapi nggak semua pewangi. Jadi kalau pewanginya tertentu, saya biasanya napasnya kambuh. Jadi napasnya bunyi, ya sesak napas. Oleh karena itu saya selalu menjaga
bahan-bahan kimia di mobil saya adalah yang tidak menyebabkan iritasi yang menyebabkan asma saya kambuh. Nah, sekarang bagaimana kita bicara soal tata laksananya asma? Mengobati asma itu seperti apa? Yang terpenting adalah orang asma itu harus memiliki kualitas hidup yang baik. Sehingga dapat hidup normal tanpa hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ya. Tujuan tata laksana asma menghilangkan tadi penyempitan saluran nafas. Jadi tadi kalau orang asma itu terjadi penyempitan saluran nafas, maka tata laksananya adalah bagaimana penyempitan saluran nafasnya itu segera mungkin menjadi normal. Nah, kalau penyempitannya itu tidak normal akan terjadi yang namanya kekurangan oksigen. Ya, hipoksemia namanya. Oleh karena itu tujuan tata laksana kedua adalah bagaimana kekurangan oksigen dalam darah itu bisa diatasi. Mengatasi hipoksemia atau kekurangan oksigen. Ini yang menyebabkan terjadinya risiko kematian pada orang asma. Karena oksigennya nggak bisa masuk atau oksigennya minimal, darah kekurangan oksigen, jantung kekurangan oksigen, akhirnya bisa meninggal. Ya. Kemudian mengembalikan fungsi paru normal secepat mungkin dan mencegah supaya tidak kambuh. Ya. Nah, bagaimana mencegah serangan asma? Ya, mencegah serangan asma ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mengenali asmanya itu sendiri. Kemudian kira-kira pencetusnya apa. Itu harus dikenali. Kalau Anda tidak kenali asmanya Anda, maka kita nggak akan tahu. Yang kedua adalah dimonitor derajat asmanya secara berkala. Kemudian kenali pencetusnya. Bagaimana membuat planning pengobatan jangka panjangnya. Mengatasi serangan asma kalau lagi muncul. Memeriksakan diri secara teratur dan menjaga kebugaran dan olahraga. Ini yang sering ditanya, apakah asma itu bisa hilang? Asma itu nggak bisa hilang. Ya, jadi orang yang sudah kena asma, seumur hidup asmanya itu di bawah. Dan dia bersifat genetik, bisa menurun kepada anak. Oleh karena itu sering ditanya kalau menderita asma, apakah ada orang tuanya atau saudaranya, kakeknya, neneknya yang punya asma, karena ada genetik faktor. Tetapi apakah asma itu bisa dikontrol? Bisa. Jadi penyakit asma ini meskipun tidak akan pernah bisa hilang, asma itu bisa dikontrol. Ya. Jadi Anda dapat mengontrol asma Anda, semuanya bisa, dan itu prinsipnya asmanya dapat dikontrol dengan beberapa langkah nanti. Dengan asma yang dikontrol itu, akhirnya kualitas hidupnya menjadi baik, seperti orang normal. Apa yang dimaksud dengan asma terkontrol? Nah, ini ada beberapa kriteria. Apabila seseorang itu dikatakan memiliki asma terkontrol. Yang pertama, tidak ada gejala asma. Jadi sama sekali gejalanya nggak muncul. Atau ada gejala tapi minimal. Tidak ada gejala asma malam. Serangan asma malam hari tidak ada. Tidak ada keterbatasan aktivitas. Kemudian parameter fungsi paru juga normal ya. Pemakaian obat pelega, napas juga minimal, dan tidak ada kunjungan ke rumah sakit gawat darurat pada khususnya. Nah, untuk mencapai asma terkontrol itu seperti apa atau bagaimana? Ya. Ada beberapa langkah ya, untuk mencapai asma terkontrol. Tapi yang mesti diketahui adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan asma seseorang itu tidak terkontrol. Yang pertama, pasien tidak menyadari kondisi asmanya. Ya mungkin dipikirnya ini bukan asma, bahwa itu asma. Jadi kalau nggak tahu itu asma, akhirnya ngobatinya juga nggak betul. Ya. Yang kedua, kepatuhan berobat yang buruk. Ya, jadi pasien-pasien asma itu harusnya ada yang namanya kontrol teratur. Karena ada obat-obat yang rutin dikonsumsi dan harus dikontrol untuk mengetahui nanti derajat kontrolnya itu. Rendahnya penggunaan obat pengontrol. Nah ini yang paling sering. Pada orang-orang penderita asma, obat itu dibagi atas dua kelompok. Yaitu obat yang sifatnya sebagai pengontrol dan obat yang sifatnya sebagai pelega. Pengontrol ini harus dipakai secara rutin. Dipakai berkala. Mau sesek nggak sesek biasanya dipakai sesuai derajatnya.
Memang ada beberapa derajat yang tidak membutuhkan obat pengontrol. Tetapi kalau sudah pakai harus dipakai meskipun nggak ada keluhan rutin. Sampai dokter paru mengatakan ini sudah cukup. Bisa dikurangi atau bisa di stop. Yang kedua adalah obat pelega. Obat pelega ini adalah obat yang dipakai pada saat emergensi. Misalnya lagi timbul serangannya, pakailah obat pelega. Oleh karena itu obatnya ada dua macam, pengontrol dan pelega. Yang keempat, tidak memahami pengobatan jangka panjang. Ya. Tidak ada pemahaman bahwa pengobatan asma itu ada yang namanya long term management. Itu manajemen jangka panjang. Efek segera obat pengontrol tidak terlihat, yang dirasakan akibatnya menyebabkan tidak dipakai secara betul, tidak memahami alasan penggunaan obat pengontrol, cara penggunaan yang tidak betul, monitoring yang tidak terlaksana. Nah, langkah-langkah untuk membuat asma dapat terkontrol adalah pemahaman tentang asma itu, mengontrol lingkungan sebagai faktor pencetus, menggunakan obat pengontrol secara rutin, dan senam asma. Jadi ada olahraga khusus untuk asma yang namanya senam asma. Ya. Ini adalah pedoman dari dokter-dokter seluruh dunia. Sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah pedoman asma untuk dokter Indonesia yang dikeluarkan oleh dokter paru. Ya. Nah, ini adalah beberapa yang perlu diketahui adalah pemahaman edukasi tentang asma, yaitu pasien harus tahu apa itu asma, terus sifat-sifat penyakit asma itu seperti apa, bagaimana perubahan penyakit asma, membaik seperti apa, kalau memburuk seperti apa, terus bagaimana obat-obatan pada asma, mekanisme kerjanya bagaimana, kapan harus minta pertolongan ke dokter, itu harus dipahami oleh seluruh penderita asma. Ini mengontrol faktor lingkungan. Tadi yang saya bilang bahwa pencetus adalah hal yang menyebabkan seorang penderita asma itu menjadi kambuh. Kalau nggak pencetus muncul, maka dia nggak akan kambuh. Maka langkah yang pertama adalah hindarilah pencetusnya sebelum diobati. Hindari pencetusnya. Kalau pencetusnya bisa dihindari, asmanya nggak kambuh. Maka kontrol lingkungan ya, seperti debu rumah, bulu binatang, kecoa, jamur, tepung sari, ini mesti dievaluasi di rumah. Untuk mencegah debu rumah yang cukup banyak, maka harus sering dicuci nih ya. Tempat tidurnya, selimutnya, ya, karpetnya dibersihkan. Furniturnya harus dilap secara berkala ya. Mainannya juga dilap. Bulu-bulu binatang, kalau punya binatang pemeliharaan harus dimandikan secara teratur. Tempat kandangnya harus dibersihkan teratur. Ini yang sering kecoa di rumah ini sebenarnya bisa mencetuskan asma, yaitu harus membuat lingkungan bebas kecoa. Gunakan pembasmi kecoa ya. Kemudian jamur. Nah, seringkali tidak dirasakan jamur itu muncul di tembok-tembok, di plafon-plafon ya. Kadang justru misalnya ada di makanan-makanan yang disimpan terlalu lama ada jamurnya. Jadi harus dibersihkan semua yang berpotensi menimbulkan jamur. Tepung sari, nah ini kalau yang suka pengguna atau perawatan tanaman, maka harus betul-betul Anda nilai apakah tanaman ini sebagai pencetus atau tidak. Kalau itu mencetuskan serangan asma, maka sebaiknya tanaman tersebut diganti dengan yang lain. Kemudian polusi udara dalam ruangan yang sering dilupakan, di dalam ruangan bisa ada namanya polusi udara, misalnya asap rokok, ya, asap dari memasak apabila menggunakan kayu bakar atau menggunakan kompor gas, itu bisa muncul gasnya. Hindari penggunaan spray atau bahan-bahan yang disemprot ya. Spray atau aromaterapi pada beberapa orang pun beresiko menyebabkan terjadinya serangan asma. Polusi udara luar ruangan, asap kendaraan, asap industri, debu bangunan, asap pembakaran sampah, ini mesti dihindari. Gunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah ya. Kemudian pajahan di lingkungan kerja. Ini beberapa kasus. Polusinya bisa dihindari, di rumah bersih, nggak ada pencetusnya, tapi kadang-kala justru serangannya muncul karena di tempat kerja. Jadi harus dipahami betul, di tempat kerja ini ada penyebab nggak sih yang menyebabkan asmanya itu kambuh. Misalnya di ruang kerjanya tidak bagus, ventilasinya tidak bagus, ada teman-teman sekitarnya yang merokok ya, atau menggunakan AC yang tidak dibersihkan rutin di kantor sebagai penyebab ya.
sekarang kita melihat obat-obatan ya. Pada dasarnya obatnya ada dua tadi saya katakan. Pelega dan pengontrol. Pelega itu apa? Pelega adalah obat-obatan yang dipakai pada saat gejala muncul yang serangannya. Pada saat muncul sesak napas, pada saat muncul mengi, batuk, napas bunyi, pakailah obat pelega. Ada beberapa macam obat pelega. Contohnya salbutamol isinya ya, banyak merek dagangnya ya. Hanya dipakai pada saat serangan, biasanya bisa disemprotkan bisa sampai 8 kali sehari. Fungsinya apa? Segera melebarkan saluran nafas yang tadi menyempit pada saat serangan. Ya. Tetapi penggunaan obat pelega yang terlalu sering itu sebenarnya adalah indikator bahwa asmanya tidak terkontrol. Nah, obat yang berikutnya adalah pengontrol. Obat ini dipakai untuk mengontrol asma pada pasien-pasien yang sudah masuk derajat yang persisten atau derajat yang menetap. Jadi secara derajat ini itu ada derajat intermiten yang jarang, ini biasanya tidak pakai pengontrol, atau yang persisten. Persisten ada persisten ringan, persisten sedang, ada persisten berat. Nah, persisten ini gunakan obat pengontrol. Biasanya isinya adalah steroid yang disemprot. Berfungsi supaya menjaga peradangan yang ada itu bisa terkontrol sehingga tidak menyebabkan terjadinya penyempitan. Nah, obat utama ini adalah pengontrolnya ini pada yang sudah persisten. Peleganya biasanya jarang dipakai kalau pengontrolnya sudah bagus. Ya. Nah, obat pelega ada beberapa jenis ya, seperti agonis beta-2 kerja singkat, steroid yang disuntik, antikolinergik yang diuap, teofilin, agonis kerja oral ya. Sedangkan pengontrolnya ada steroid yang diisap, sodium kromolin, sodium nodokromin, atau antihistamin lain, ada teofilin lepas lambat, agonis beta-2 kerja lama, dan antileukotriene. Mana yang dipilih kalau kita menggunakan obat asma? Obat yang inhalasi atau dihisap, atau obat minum? Jadi kadang-kala ini yang mispersepsi pada masyarakat, bahwa kalau orang sudah pakai obat yang dihisap atau obat semprot itu sudah ketergantungan, itu persepsi yang salah. Lebih senang menggunakan obat-obat yang diminum. Nah, ya. Mesti dipikirkan perbedaannya. Kenapa saat ini pilihan pengobatan asma adalah obat yang dihisap, apa obat yang dihirup, ya. Ini sebagai dasar pertimbangan. Kalau obat yang diminum itu dosisnya besar. Kerjanya butuh waktu lebih dari 30 menit untuk kerja, kurang praktis. Efek samping akan lebih banyak karena dosis yang besar tadi. Dan diberikan secara minum, akibatnya harus melalui lambung dulu, masuk ke dalam darah, terdistribusi seluruh tubuh. Sehingga banyak efek samping di organ lain. Ya. Dan biasanya akan lebih banyak yang dikonsumsi. Sedangkan obat yang dihisap, dosisnya kecil, efeknya langsung karena disemprotkan ke saluran nafas. Efek sampingnya menjadi lebih kecil, kerjanya lebih cepat. Karena langsung dihirup masuk ke saluran nafas. Lebih praktis dan lebih murah. Ya. Terakhir adalah senam asma. Ya, bagaimana kepentingan senam asma ini? Ya. Jadi pada orang-orang yang menderita asma itu olahraganya tidak boleh semua jenis olahraga. Ada istilah yang namanya exercise induced asma, yaitu asma yang ditetuskan oleh latihan yang berlebihan. Jadi olahraga yang disarankan adalah olahraga yang tidak high impact. Olahraga yang membuat kelembapan saluran nafas itu terjaga secara bertahap. Pada beberapa jenis olahraga seperti lari sprinter, main tenis, main volley, bulu tangkis, itu lari sana lari sini, akibatnya kelembapan saluran nafas itu akan menjadi kering secara cepat dan itu akan menginduksi terjadinya penyempitan saluran nafas. Itu yang namanya exercise induced. Oleh karena itu disarankan senam-senam yang low impact, yang memiliki fase-fase pemanasan, kemudian tidak terlalu tinggi impact-nya. Nah, ini yang bisa dilakukan seperti jogging-jogging ringan, berenang, senam, bukan senam yang high impact, tapi senam-senam yang sederhana. Nah, salah satunya adalah senam asma. Untuk melatih bernapas yang benar, melatih otot pernapasan, melatih untuk mengeluarkan dahak, meringankan gejala, mengurangi frekuensi serangan, dan mengurangi pemakaian obat. Ya. Ini adalah contoh senam asma yang dilakukan karena senam asma ini
diciptakan oleh Yayasan Asma Indonesia dan Departemen Paru FKUI Rumah Sakit Persahabatan, sekarang ini sering dilakukan lomba-lomba senam asma. Senam asma bisa diikuti di Rumah Sakit Persahabatan dan rumah sakit lain yang biasanya ada dokter paru ya, seperti Pasar Rebo, Pasar Minggu. Nah, itu ada kelompok-kelompoknya. Kalau yang pasti bisa di mana Rumah Sakit Persahabatan. Terakhir, kesimpulan, asma adalah merupakan penyakit peradangan kronik di saluran nafas. Sifatnya episodik berulang, dapat hilang spontan atau dengan pengobatan. Pencetus adalah yang paling harus dihindari. Karena dengan pencetus serangan asmanya akan muncul. Dan pencetus ini bervariasi dan sifatnya individu. Yang terakhir adalah asma dapat dikontrol dengan program edukasi yang betul, menghindari pencetus dengan kontrol lingkungan, penggunaan obat pengontrol, dan menjaga kebugaran dengan olahraga. Terima kasih. Demikian dari saya paparannya 25 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus atas sharing ilmunya. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta webinarnya. Kita mulai aja sesi tanya jawab ya, Dok. Ya, terima kasih. Monggo. Saya baca lihat banyak banget yang nanya. Iya, Dok. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Disti Fiskasari. Pertanyaan, Ya. apakah asma penyakit keturunan dan apakah asma bisa disembuhkan total, Dok? Langsung saya jawab. Ya, Dok. Oke, terima kasih. Asma ada dua ya, yang namanya asma intrinsik dan asma ekstrinsik. Asma intrinsik adalah asma yang sifatnya genetik atau asma yang diturunkan. Sebagian besar asma adalah asma intrinsik, ya, asma yang diturunkan oleh kedua orang tuanya atau dari kakek buyutnya. Jadi kalau orang tuanya ada asma, kemudian anaknya menderita asma, maka itu asma menderita anaknya adalah asma intrinsik yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Nah, tapi ada tipe yang kedua yang namanya asma ekstrinsik, yaitu asma yang tidak ada faktor genetiknya. Orang tua, saudara, kakeknya semuanya tidak memiliki riwayat asma. Tapi dia suatu saat ternyata menderita asma. Itu yang dikatakan sebagai asma ekstrinsik. Apa penyebab dari asma ekstrinsik? Disebabkan umumnya karena faktor eksternal, yang misalnya kondisi lingkungan, polusi udara yang berlebihan, infeksi berulang, pajanan di tempat kerja misalnya oleh gas-gas atau bahan kimia berulang, yang menyebabkan akhirnya saluran nafasnya akan mengalami proses hiperinflamasi atau inflamasi secara berulang, akibatnya terjadi hiperaktivitas. Saluran nafasnya menjadi hipersensitif, akibatnya terinduksilah asma. Jadi asma ekstrinsik. Memang proporsinya tidak banyak, tetapi ekstrinsik asma itu ada dan bisa terjadi tanpa ada riwayat keluarga menderita asma. Demikian Dr. Aza. Baik, Dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sida Butar. Selamat pagi, Dok. Mau bertanya, apakah pengaruh emosi dan makanan terhadap asma, Dok? Terima kasih. Jadi tadi saya sampaikan bahwa pencetus dari asma itu sangat bervariasi. Dari yang bisa dihisap, dihirup, bahan-bahan pencetusnya, ada yang dalam bentuk dimakan, ketika makan sesuatu, ada yang bentuknya internal ya, misalnya stres atau psikologis emosi. Tetapi pencetus pada tiap orang untuk asma ini tidak sama, berbeda-beda. Jadi belum tentu orang yang pencetusnya adalah makanan, tapi orang lain tidak. Dan tidak semua jenis makanan juga menginduksi. Oleh karena itu yang terpenting nomor satu adalah pada orang asma adalah mengenali pencetusnya. Jadi harus diketahui pencetusnya itu apa. Kalau makan sesuatu kemudian jadi sesak, napasnya bunyi, maka itu adalah pencetusnya. Oleh karena itu pencetus barang tersebut harus dihindari. Nah, sekarang ada beberapa laboratorium yang bisa melakukan pengecekan jenis alergen seseorang. Nah,
Nah, ini mungkin nanti laboratorium JMC harus bisa memfasilitasi kalau mau melakukan pemeriksaan ini bisa atau tidak. Ya, karena ada beberapa jenis yang bisa diukur di tes. Apakah saya alergi udang, apakah saya alergi terhadap misalnya cumi, ataukah ada alergi coklat. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki atopi atau alergi terhadap suatu makanan tertentu dan orang tuanya memiliki riwayat asma, maka anaknya nanti biasanya punya asma yang dicetuskan oleh makanan tersebut. Nah, jadi tetapi ini tidak semua ya, tidak semua orang karena tiap orang beda. Jadi tadi pertanyaan kalau apakah ada hubungan antara asma dan makanan? Ada pada beberapa orang, makanan-makanan tertentu akan mencetuskan asmanya kambuh. Yang kedua tadi ada emosi atau stres ya. Jadi ada kondisi orang-orang itu stres itu mencetuskan asmanya yang disebut sebagai stress induced asthma. Hal yang sama juga adalah asma ini tidak semua orang dicetuskan oleh stresnya. Beberapa orang stres induced asthma ini sangat dominan. Sehingga kalau dia lagi stres asmanya kambuh. Dia lagi stres asmanya kambuh. Nah, oleh karena itu ketika seseorang yang mengalami stres induced asthma ini, maka pendekatan psikologis untuk asma dan stresnya ini harus dilakukan. Asma diterapi, stresnya juga ditangani. Kalau enggak, asmanya enggak akan bisa terkontrol karena selalu tercetuskan oleh stresnya. Meskipun sudah pakai obat macam-macam, biasanya kalau dia terkena pencetusnya tetap akan kambuh meskipun obatnya sudah dipakai. Maka yang terpenting tadi adalah kenalilah gejalanya. Kenalilah pencetusnya. Kalau pencetusnya sudah dikenali, hindari. Kalau nggak bisa dihindari berarti pencetusnya ditangani. Seperti contoh kalau stres harus ditangani pencetusnya. Demikian Dr. Azza. Baik dokter, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Ibu atau Bapak Naceka ya dokter. Bagaimana penanganan asma akut di masa pandemi dan bagaimana tips menggunakan bahan desinfektan pada pasien asma selama pandemi ini karena bisa menjadi pemicu untuk kambuhnya asma. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana mengatasi asma di masa pandemi? Pada prinsipnya, penanganan asma di masa pandemi dan tidak pandemi itu tata laksana utamanya sama. Yang pertama adalah menghindari pencetus, yang kedua adalah mengobati. Ya tadi, mengobati atau terapi farmakologi. Bagi farmakologi itu tadi ada dua. Obat peleganya mesti ada, yang kedua adalah obat pengontrolnya. Oleh karena itu, kontrol kepada dokter spesialis paru untuk mengatasi asmanya, untuk mengetahui apakah saya perlu pengontrol atau tidak. Kalau dua hal ini dilakukan, insya Allah asma itu akan terkontrol. Nah, apa yang beda pada masa pandemi COVID ini? Yang beda adalah resiko terjadinya terinfeksi COVID. Ya, oleh karena itu, kegiatan untuk asma di masa pandemi ini pada saat kontrol harus menjalankan protokol kesehatan. Ya, menggunakan masker secara teratur, cuci tangan teratur, ya, hindari bertemu dengan banyak orang atau menjaga jarak, hindari kerumunan, ya. Itu yang dilakukan secara spesifik pada masa pandemi. Nah, kemudian ada beberapa jenis untuk asma ini. Untuk mendeteksi itu dilakukan pemeriksaan yang namanya spirometri, yang harus ditiup-tiup. Nah, pada masa pandemi, pemeriksaan ini di-hold atau dihentikan dulu, tidak disarankan. Karena pemeriksaan spirometri ini melakukan manuver dengan meniup, membuka masker. Dan ini beresiko untuk terjadinya infeksi COVID. Nah, kemudian kalau lagi serangan, apa yang dilakukan? Tetaplah ke rumah sakit. Tidak usah takut. Kalau tidak bisa ditangani di rumah, ke rumah sakit. Nanti akan ada penanganan khusus di ruangan khusus yang berbeda dengan ruangan COVID. Jadi dibedakan, tidak boleh dicampur dengan ruangan COVID pada penderita asma, karena berisiko tertular. Nah, tata laksana serangan asma akan sama, termasuk pemberian inhalasi, dikasih obat-obatan injeksi, itu akan dilakukan. Ya, demikian yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana penggunaan desinfektan pada penderita asma. Nah, harus dicek dulu apakah desinfektan tersebut berpotensi menginjus atau merangsang asmanya kambuh.
Kalau sampai merangsang asma kambuh, maka penggunaan disinfektan harus dipilih beberapa jenis disinfektan yang tidak menginduksi. Ada banyak jenis disinfektan yang bisa dipilih yang tidak merangsang terjadinya serangan asma pada seseorang. Oleh karena itu, pemilihan jenis disinfektan pada orang yang menderita asma itu sangat penting sekali. Jadi pada beberapa orang memang asma ini akan diinduksi oleh disinfektan. Jadi pilihlah jenis disinfektan yang tidak merangsang. Dan itu ada yang namanya non-allergic disinfektan. Itu umumnya lebih aman pada orang-orang penderita asma. Pilihlah itu ya. Jangan pilih yang iritatif disinfektan, itu nanti menginduksi serangan asma. Demikian Dr. Azza. Ya, terima kasih Dokter Agus. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Wuri, Dokter. Bagaimana cara membedakan asma atau sesak pada orang asma yang biasa dengan pasien sesak dengan positif COVID, Dokter? Oke, terima kasih. Ya. Jadi asma pada yang sesak, yang kambuh itu gejalanya adalah satu episodik berulang ya. Jadi orang-orang yang asma yang sesak karena asma adalah muncul serangan asma kemudian diobati dia normal lagi, muncul lagi diobati normal lagi, itu sesak. Yang kedua adalah asma pada sesak pada asma adalah gejalanya karena penyempitan saluran nafas yang khas, yaitu berupa napas berbunyi, napasnya bunyi ngik-ngik seperti suara kucing ya, ngik-ngik begitu. Nah itu biasanya kedengeran kalau orang asma. Sedangkan sesak karena COVID itu kelainannya bukan di saluran nafas, kelainan di jaringan paru. Kalau sesak karena COVID di jaringan paru, maka sesaknya lebih cenderung tidak berbunyi. Sesak cenderung napasnya berat, frekuensi napasnya meningkat, ya. Dia seperti kekurangan oksigen, ya. Namanya kalau bahasa Inggris itu seperti kehausan, ya. Kehausan tapi kehausan udara, kekurangan usaha, ya. Exhaust-nya terasa kekurangan udaranya. Jadi biasanya pasien tampak napasnya berat, ngos-ngosan, dia merasa dadanya berat. Beda dengan orang asma. Sesaknya lebih sering berbunyi, ya, napasnya ngik-ngik, itu yang dirasakan. Dan memiliki riwayat asma. Nah, yang ketiga adalah kalau sesak karena COVID, maka harus ada riwayat kontak biasanya. Ada riwayat kontak dengan orang COVID, maka dia masuk kriteria suspek. Kemudian dia sesak. Nah, kemudian yang keempat, biasanya kalau disertai dengan foto rongsen penunjang, kalau di foto, kalau sesak karena asma, fotonya bersih, umumnya bersih. Ya, asma kambuh, fotonya bersih. Biasanya terjadi gambaran fotonya hiperinflasi dalam bahasa kedokteran, atau kalau bahasa awamnya paru-parunya jadi lebih mengembang. Tapi kalau karena COVID, kalau di foto biasanya ada bercak-bercak berawan, yang namanya infiltrat bahasa Inggrisnya. Itu ada beda-bedanya kalau timbul sesak, apakah karena asma atau karena COVID. Ya, demikian Dr. Azza. Ya, terima kasih Dokter. Ini ada pertanyaan lagi Dok dari Ibu Wiwi. Apakah asma pasti akan kambuh pada pasien hamil besar, Dokter? Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Ibu Wiwi, ini pertanyaan bagus ya. Jadi, asma pada kehamilan itu adalah kondisi terminologi khusus ya. Jadi, pada beberapa orang, kehamilan ini akan menyebabkan asmanya tidak terkontrol atau cenderung akan mengalami serangan atau eksaserbasi. Ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah hormonal faktor. Jadi secara teori dikatakan faktor-faktor yang meningkatkan hormonal pada masa kehamilan yang terkait dengan keseimbangan estrogen progesteron akan berpengaruh pada keseimbangan dari saluran nafas itu sendiri, yang akhirnya akan menyebabkan terjadinya kecenderungan penyempitan di saluran nafas. Jadi ada aspek hormonal ya. Yang kedua adalah ada efek dimensi daripada kapasitas paru yang berkurang. Jadi pada orang-orang hamil, maka cenderung diafragmanya itu akan tertekan oleh kehamilannya ke arah atas. Akibatnya volume paru menjadi lebih kecil. Dengan volume paru yang kecil itu dia akan menekan saluran nafas, sehingga saluran nafasnya akan cenderung lebih mengecil sehingga cenderung terjadi yang namanya
bronkokonstriksi. Itu akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah faktor pengaruh yang namanya reflux induced asthma, yaitu asam lambung yang meningkat pada saat hamil. Jadi pada saat hamil, lambungnya ketekan oleh kehamilannya, asam lambung cenderung naik, yang namanya reflux disease. Nah, asam lambung yang naik ini akan merangsang terbentuknya sistem peradangan pada saluran nafas yang namanya teori neurokinin inflammation karena induced reflux. Akibatnya mikroaspirasi terjadi, jadi sedikit aspirasi asam masuk ke dalam saluran nafas dan akhirnya terjadi peradangan. Akibatnya terjadi penyempitan. Ya, ini 3 faktor yang menyebabkan kenapa pada ibu hamil bisa terjadi resiko terjadinya serangan asma. Meskipun begitu, nggak semua orang hamil yang asma akan mengalami serangan asma yang meningkat. Jadi asma pada kehamilan itu biasanya bisa terjadi peningkatan pada sekitar 15-20% penderita asma yang hamil. Jadi nggak semuanya. Tapi bisa terjadi perburukan pada selama asma. Jadi pertanyaan bagus tadi dari Ibu Wiwi. Demikian, Dr. Azza. Baik, terima kasih dokter. Ada pertanyaan lagi dokter dari Bapak Jejen Junaidin. Selamat pagi Dokter Agus, saya menderita asma sejak kecil, pernah sampai dirawat di rumah sakit. Banyak orang yang mengatakan kalau pengidap asma tidak boleh merokok. Yang ingin ditanyakan, apakah benar rokok itu memperberat kondisi asma seseorang dan bagaimana prosesnya dokter? Ya, terima kasih ya. Satu yang terpenting adalah saluran nafas dan paru kita itu diciptakan untuk menghirup udara yang bersih. Ya, itu dari Perhimpunan Dokter Paru Sedunia menyatakan kita itu diciptakan memiliki saluran nafas paru untuk menghirup udara yang bersih, bukan untuk menghirup udara yang kotor. Oleh karena itu segala jenis komponen yang mengandung zat berbahaya yang kita hirup seperti polusi udara, debu-debu, asap rokok yang kita hirup itu sebenarnya tidak bagus untuk saluran nafas. Karena tubuh kita ini akan memiliki kerja yang lebih ekstra untuk membersihkan kandungan-kandungan dari asap rokok tersebut. Ya. Oleh karena itu, apakah rokok itu mempengaruhi asma? Jelas. Ya, tidak punya asma saja, rokok itu mempengaruhi saluran nafas, menyebabnya saluran nafas menjadi lebih mengalami peradangan karena asap yang mengiritasi berhari-hari, berbulan-bulan, menyebabnya epitelnya menjadi bengkak, kemudian cenderung kelenjarnya menjadi besar. Bahkan pada beberapa kasus epitelnya berubah menjadi sel abnormal, terjadi kanker pada paru-parunya. Oleh karena itu pada orang yang sudah asma, kemudian dia ada kena rokok, maka asap itu akan meningkatkan yang namanya proses peradangan kronik yang lebih cepat. Ya. Akibatnya asma yang diderita cenderung tidak terkontrol karena peradangan yang diinduksi oleh asap berhari-hari, berbulan-bulan. Ya. Kemudian asma itu juga akan tercetus serangan berulang lebih sering pada orang penderita yang menggunakan kebiasaan merokok. Karena asap itu menginduksi terjadinya penyempitan. Itu ada 2 hal yang menyebabkan kenapa orang yang asma tidak boleh merokok. Karena rokok akan menyebabkan asma tidak terkontrol, seseknya akan sering kambuh, itu yang terjadi. Ya, oleh karena itu berhentilah merokok. Karena merokok tidak baik untuk kesehatan, termasuk orang yang sudah menderita asma. Demikian Dokter Azza. Ya, dokter. Ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Gladys. Izin bertanya dokter, saya Gladys Evelyn, saya punya orang tua berumur 80 tahun. Ada beberapa ciri-ciri yang disebut dokter dalam kategori penderita asma. Tapi sampai sekarang orang tua saya belum vaksin karena tidak bisa jalan. Apakah boleh divaksin dok dan vaksinnya vaksin apa dokter? Oke, terima kasih ya. Jadi kalau orang yang punya asma, apakah boleh divaksin? Boleh apabila asmanya terkontrol. Ya. Jadi seperti saya sampaikan, asma itu ada yang terkontrol atau tidak. Kalau asma sedang tidak terkontrol, berapapun usianya, usia remaja maupun usia lanjut, maka tidak boleh divaksin. Tapi kalau asmanya terkontrol, maka boleh divaksin. Nah, kapan dikatakan asma terkontrol? Maka ada 4 parameter. Ya.
Tadi sebenarnya ada di salah satu slide saya ya. Yang pertama adalah memiliki serangan asma kurang dari 2 kali seminggu. Ya. Yang kedua, menggunakan obat-obat pelega kalau sesak napas kurang dari 2 kali seminggu. Yang ketiga, tidak ada serangan malam. Jadi malam-malam nggak pernah sesak. Ataupun kalau sesak jarang sekali, mungkin kurang dari 2 kali sebulan. Ya. Yang keempat, asmanya tidak mengganggu aktivitas. Maka itu dikatakan sebagai asma yang terkontrol. Jadi kalau punya 4 parameter itu, maka nilainya bagus. Maka dikatakan terkontrol, boleh divaksin. Apapun vaksinnya, termasuk vaksin COVID-19. Demikian Dr. Azza. Baik dokter, terima kasih. Ini ada satu lagi dokter pertanyaan. Selamat pagi dokter, mohon maaf ini izin bertanya. Berapa prevalensi atau probabilitas seseorang terpapar COVID dengan status asmatikus dok? Ya, terima kasih. Jadi data yang ada secara internasional, penderita yang kena COVID dengan kondisi asma itu tidak besar ya, tidak besar ya, tidak banyak. Datanya kecil sekali, hanya sekitar 3-5% lah ya. Jadi itu yang ada. Jadi tetap saja kita waspada walaupun kecil ya, tetapi tidak melakukan upaya-upaya untuk melonggarkan protokol kesehatan. Walaupun kecil prevalensinya, risiko COVID tetap ada pada orang yang sudah menderita asma ya. Demikian Dr. Azza. Baik dokter, ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Nita Witanto, pemberian obat-obat asma dengan obat steroid dokter. Apakah ada efek samping jangka panjangnya dokter? Oke, terima kasih. Penggunaan obat asma yang menggunakan steroid, kalau steroidnya itu dalam bentuk oral atau yang diminum, maka efek jangka panjangnya akan muncul lebih cepat ya. Misalnya terjadi osteoporosis, ya, kemudian resiko diabetes mellitus, itu akan muncul. Ada orang yang menggunakan steroid minum atau oral, seperti prednison, dexamethasone, itu akan muncul. Ya, jadi hati-hati sekali yang menggunakan obat seperti ini. Oleh karena itu penggunaan obat oral atau obat diminum steroid itu saat ini tidak disarankan secara rutin, hanya diberikan dengan supervisi dokter spesialis dan diawasi. Kalau obat steroid inhalasi atau obat steroid yang dihisap atau dihirup, bagaimana? Apakah ada efek sampingnya? Ya. Dari berbagai data riset yang ada, memang penggunaan steroid inhalasi pun memiliki resiko efek samping. Tetapi umumnya efek samping itu akan muncul sedikit sekali. Ataupun kalau muncul biasanya lebih lama munculnya, dalam beberapa tahun baru muncul. Jadi beberapa studi-studi yang ada akan menunjukkan terjadi resiko, misalnya osteoporosis itu bisa terjadi tapi sangat kecil setelah penggunaan jangka panjang, dan kemudian juga beberapa kondisi efek samping, misalnya resiko stres ulcer ya, ulkus pada lambung, itu beberapa bahkan tidak ada laporannya, tapi pun ada juga laporan tapi sedikit sekali. Jadi beberapa efek samping bisa muncul pada penggunaan steroid inhalasi meskipun itu sangat kecil, dan itu biasanya lebih lama munculnya dibanding kalau dia penggunaannya steroid oral atau yang diminum. Demikian Dr. Azza. Baik Dokter Agus, ada satu pertanyaan terakhir dokter dari Ibu Kartika dok. Selamat pagi, saya Kartika, pasien Rumah Sakit JMC. Sebelumnya saya tidak pernah memiliki asma, tetapi sejak saya kena COVID, saya menjadi sering sesak nafas bila beraktivitas berat. Apakah langsung disebut sakit asma dok, atau ini hanya efek samping dari COVID-nya saja dokter? Oke, terima kasih. Jadi tidak pernah punya asma tapi sering sesak berat, pernah riwayat COVID. Nah, apakah pasti saya ini asma? Perlu melakukan serangkaian pemeriksaan ya terhadap seseorang dengan kondisi seperti ini, karena bisa saja sesaknya ini asma atau sesaknya ini karena post-COVID syndrome. Ya, kita tahu ada beberapa kondisi yang namanya long COVID. Ya, long COVID ini menyebabkan seseorang itu juga akan mengalami sesak yang berkepanjangan. Oleh karena itu konsultasi kepada dokter, nanti akan dinilai apakah ini sesaknya karena asma atau karena long COVID.
ada pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan, termasuk pemeriksaan spirometri, ya, tetapi tidak bisa dilakukan di ruangan umum, ya. Dia harus menggunakan spirometri khusus yang bertekanan negatif karena selama pandemi ini, dan itu bisa dilakukan nanti pemeriksaannya. Jadi pastikan dulu kepada dokter spesialis paru untuk dilakukan pemeriksaan apakah asma atau tidak, ataukah long COVID, karena itu belum tentu. Dan terapinya juga ada sedikit perbedaan meskipun dua-duanya nanti ada penggunaan steroid inhalasi atau uap, tetapi ada beberapa obat tambahan yang berbeda. Jadi perlu pemeriksaan lanjut. Jadi disarankan segera ke spesialis paru. Ya, yang jelas mungkin ke JMC saja ya, jadi lebih jelas karena di situ nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan. Demikian mungkin Dokter Azad. Baik, terima kasih dokter. Sekian untuk sesi tanya jawab karena keterbatasan waktu. Terima kasih Dokter Agus atas sharing ilmunya. Terima kasih atas waktunya di webinar kali ini. Semoga banyak membantu ya untuk para peserta webinar agar mengetahui lebih jelas tentang asma dan di masa pandemi COVID seperti ini. Untuk 3 pertanyaan yang terpilih dokter, silakan Dokter Agus pilih. Saya lupa namanya, nanti Dokter Azad cek ya. Ya, Dok. Satu adalah yang bertanya mengenai asma dan kehamilan. Ya, tadi siapa itu? Sama Ibu Wiwik ya, Dok. Ya, asma dan kehamilan ya, itu jarang sekali sehingga bagus sekali itu ditanyakan ya. Yang kedua ada yang bertanya tentang asma dan rokok ya. Itu juga bagus ya. Atas nama Bapak Jadi, Naidi ya, Dokter. rokok itu bagus sekali ya. Karena memang banyak orang juga tidak paham bagaimana kaitannya rokok dan asma dan harus wajib berhenti merokok ya. Nah, kemudian yang terakhir tuh tadi yang bertanya terakhir ya, bagaimana orang dengan long COVID ya, ya apakah ini asma atau ini long COVID ya, jadi itu perlu diapresiasi untuk mendapatkan hadiah karena itu orang seringkali sulit membedakan long COVID dengan asma sehingga perlu pemeriksaan lanjut. Itu silakan, itu 3 yang bisa mendapatkan hadiah. Nama Ibu Kartika, Dokter. Jadi Ya. door prize-nya atas nama Ibu Wiwik, Bapak Jejen, dan Ibu Kartika ya, Dokter. Ya. Terima kasih banyak, Dokter, atas waktunya. Semoga membantu untuk semuanya. Terima kasih banyak, Dokter Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke hostnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, demikian acara Zoominar kita pada pagi hari ini. Semoga Zoominar hari ini bisa memberikan manfaat bagi semua yang hadir. Terima kasih kepada narasumber, moderator, Bapak Ibu yang telah mengikuti Zoominar hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di Zoominar pekan depan. Untuk para pemenang, bisa tolong dihubungi ke nomor 0811 989 540. Jadi sekali lagi bagi para pemenang yang sudah disebutkan namanya bisa hubungi ke kontak kami 0811 989 540. Bisa kontak person bersama saya. Baik, terima kasih. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dokter kasih Agus. Mbak Mor, Dokter Azhar. Terima kasih Mor. semuanya ya. Terima kasih.
hari ini